Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama videonya Orati Channel. Oke guys, kesempatan video hari ini ataupun kali ini Orati Channel akan membuat skema untuk torrent yang airnya juga bisa deras guys, tapi dengan satu paralon juga tanpa ventilasi, alias satu paralon dua fungsi ya guys. Ini bisa digunakan untuk torrent dengan syarat oke. Agar jelas untuk videonya, teman-teman bisa simak skema yang akan saya bikin dan akan saya jelaskan di dalam video berikut ini. Oke guys, langsung saja check it out. Oke guys, langsung saja kita pada tema ataupun untuk skemanya seperti ini guys. Ini adalah skema instalasi torrent ataupun tandon tanpa menggunakan angin-angin ataupun ventilasi ya guys. Dan di sini Ora Aji Channel akan menjelaskan pemasangannya untuk instalasi satu paralon ataupun satu pipa ya guys, untuk double fungsi, yaitu sebagai input dan juga sebagai output. Oke guys, pertama teman-teman untuk standar daripada ketinggian daripada tandon, ini tinggi daripada tandon standar 3 meter kalau mau airnya deras ya guys. Ini adalah tandon, terserah lah mau tandon ukuran berapa liter, terserah buat teman-teman semua. Dan untuk instalasi di sini tandon semua tertutup rapat ya guys. Ini penutup tutup rapat. Dan biasa tandon ada di sebelah kanan kirinya ada lubang kecil yang fungsinya adalah untuk ventilasi. Tapi di sini akan Ora Aji tutup semua ya guys. Ini untuk penutupnya di sini ada lubang kecil, semua tutup rapat-rapat, semua tutup ya guys, ataupun semua tutup semua. Dan di bagian output sini, output ini guys, yaitu kalau biasa lubangnya 3/4 ya kita sambungan 3/4. Kalau 1 in kita sambung 1 in. Di sini contoh adalah 3/4 ya guys, untuk jalur mau turun vertikalnya untuk ke bawah. Dan di antara jarak kurang lebih 10-20 cm di sini teman-teman bisa kasih watermur. Ini penting sangat guys untuk watermur. Penting karena jika nanti ada pergantian tandon ataupun pencucian pembersihan tandon, tinggal buka di watermur sini ya guys. Jadi senang, nggak usah bongkar ataupun potong-potong paralon lagi ataupun potong pipa lagi. Dan untuk mau dari horizontal ke vertikal di sini ada sambungan elbow ya guys. Ini elbow kita masih ikutkan 3/4 saja untuk pipanya. Dan untuk turun kita jarak kurang lebih 20 cm ataupun ya 25 cm boleh ya. Di sini kita kasih overshock. Overshocknya adalah ini, atas adalah paralon pipa 3/4, kita overshock jadi 1 dim. Kenapa harus 1 dim? Untuk turun di bawah ini kurang lebih bisa 2 meteran lah ataupun 1,5 meter ya guys, daripada ketinggian tandon. Dan selepas sini pipa 1 dim kita overshock lagi ya guys, yaitu dari 1 dim ke 3/4. Nanti disambung 3/4 nya untuk pipe paralon yang sini. Setelah 20 cm ataupun 10 sentian ya guys, kita di sini kasih stop keran. Fungsinya stop keran ini guys, jika air yang dari atas turun dan ada kerusakan pada keran, semua jalur keran ini ada perbaikan keran atau perbaikan pompa, kita bisa stop keran dari sini ya guys, sehingga air yang penuh di sini kita nggak perlu habiskan air baru buka semua, tinggal tutup di sini saja. Nanti air sudah tutup dan ini bisa kita perbaikan, baik perbaikan keran yang netes terus atau merusak ataupun perbaikan pada pompa di sini ya guys. Ini fungsinya stop keran. Nah setelah stop keran kita sambung lagi, untuk ini kita kasih kenit T.
Jika teman-teman mau kasih keran di bawahnya stop keran ataupun ya stop keran kan, di bawahnya kita mau kasih keran, kita bisa pakai keran. Kalau nggak mau kasih keran, kita bisa langsung turun. Di sini kita bagi elbow, yaitu jalur ke pompa dan jalur untuk keran masuk ke dalam rumah ataupun ke taman ataupun ke dalam rumah, untuk kamar mandi, untuk wastafel, nah untuk lain-lain lah. Untuk sambungan keran ini bebas, yang penting dari atas sini teman-teman, untuk pemasangannya dikasih pipa yang lebih besar, 2 dim pun boleh, 1 dim pun boleh, baru overshock 3/4. Tapi setelah pipa besar sini teman-teman jangan lupa dikasih stop keran ya, yang tadi fungsinya sudah saya jelaskan. Selepas ini bisa teman-teman sambungkan jalur semua keran yang ada di rumah. Nah, setelah jalur keran yang ada di rumah, di sini teman-teman kasih T, ini pun langsung bisa jalur ke pompa. Nah, di sini saat mau menggunakan inputnya, di sini kan nggak ada input kan guys, biasanya dari pompa satu jalur lagi pipa naik untuk memasukkan air ke dalam tandon ataupun yang dinamakan dengan input. Di sini langsung nggak ada input guys, semua output menggunakan jalur keluar semua. Dari pipa pun ikut jalur keluar. Ini bisa berfungsi guys. Ini jadi namanya satu pipa double fungsi, yaitu untuk memasukkan air ke dalam tandon dan juga untuk keluar air dari tandon. Contoh di sini, jika teman-teman mau mengisi tandon nggak usah menggunakan input, langsung lewat output. Dari air ke dalam tanah yang dihisap oleh pompa, kita tolak, masukkan ke dalam tandon lewat jalur output. Ini pun boleh masuk guys. Sebenarnya sama saja guys, ini memasukkan air dari output lama-lama, yaitu dari bawah, dan lama-lama ditolak airnya hingga penuh ya guys. Dan jika penuh, kita matikan pompanya. Air yang dari tandon yang tadi ditolak atau didorong naik ke dalam pompa ini, ke dalam tandon ini kan ada angin juga guys yang ikut memompa air ke dalam tandon. Ini ada angin, dari angin di sini langsung sedikit pun nggak bisa keluar guys. Jadi jika pompa mati, air dan angin dari sini setelah kita buka kerannya akan ikut nolak balik lagi ke bawah sini ya guys, sehingga jalur keran pun kuat juga guys, airnya juga bisa deras karena pompa yang memasukkan air ke dalam tandon ini kan ada angin yang menolak ke dalam sini bersama air ya guys. Dan jika kita buka keran, angin juga akan ikut keluar turun, lalu pompa ini juga guys satu jalur input tadi, sehingga air keran pun bisa deras juga guys. Ini cara pemasangan seperti ini memang jarang orang menggunakan instalasi seperti ini ya guys. Kebanyakan dari pompa langsung masuk ke input dan nanti outputnya sendiri, yaitu 2 jalur. Ini cara menjimat paralon atau menjimat pipa ataupun hemat pipa ya guys. Jadi nggak usah menggunakan input untuk memasukkan air, bisa menggunakan langsung output ke dalam tandon ya guys. Juga bisa untuk keluarnya air untuk masuk ke dalam keran. Jadi ini bisa 2 fungsi, 1 jalur 2 fungsi ya guys. Ini fungsinya juga bisa jika kita mau mengisi tandon dari pompa sini ya guys. Kita tolak sini masuk, otomatis air akan masuk di sini ya guys. Dan jika pompa hidup bersamaan, kita buka keran, airnya juga bisa kuat semua ya guys, karena dari pompa langsung masuk ke jalur keran. Jika semua jalur keran di sini jalur keran kita tutup, air akan naik mengisi ke dalam tandon ya guys. Ini keuntungan instalasi satu jalur pompa, satu jalur pipa, yaitu hanya menggunakan output untuk memasukkan air juga mengeluarkan air ya guys. Ini adalah penjelasan yang mungkin tidak semua orang pakai, tapi ini benar-benar nyata dan berkesan bisa digunakan ya guys.
dengan syarat ini pompaan ini, dengan syarat ini maksudnya dengan syarat tandonnya tertutup rapat ya guys, nggak ada lubang sedikit pun. Jadi jika air dipompa naik ke dalam tandon, air yang ada angin dari pompa tadi akan masuk ke dalam tandon ya guys, sehingga akan membuat sebuah tekanan besar di sini. Dan jika keran dibuka, air ini akan ikut turun masuk, menekan balik masuk ke dalam keran ini guys, sehingga airnya juga bisa deras dan kuat juga guys. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa dipahami. Dan jika masih kurang paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya guys, di bawah video. Dan untuk pemasangan daripada instalasi untuk pompanya, teman-teman mudah untuk perbaikan jika ada kerusakan pada pompa. Untuk jalur masuk ke dalam air tandon, di sini biasanya kan ada input, yaitu untuk memasukkan air ya guys. Biasanya langsung dari pompa masuk ke dalam tandon ini lewat input atas. Tapi di sini satu kali langsung ikut outputnya. Teman-teman jangan lupa dekat kurang lebih di sisi kanan kiri untuk pipa isapnya dan pipa dorongnya. Di sini teman-teman jangan lupa dikasih water mur dua-duanya ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah jika teman-teman ada kerusakan pompa, teman-teman nggak usah potong ini pipa, ini nggak usah dipotong, ini juga nggak bisa dipotong. Langsung saja buka watermurnya, pompa bisa diangkat dan diperbaiki, ataupun mau diganti dengan yang baru juga bisa. Ini fungsinya watermur di sisi kanan kiri daripada pompa air ya guys. Nah, ini pembahasan tentang instalasi satu pipa ataupun penghematan satu pipa untuk jalur keran ke tandon ya guys, ataupun instalasi pemasangan tandon airnya deras dengan satu pompa dengan satu pipa ya guys, untuk dua fungsi, yaitu sebagai input dan output. Oke guys, semoga video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Sekiranya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar ya guys. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya guys untuk berbagi ataupun klik tombol merah yaitu subscribe. Dan jika dirasa nggak bermanfaat, ya silahkan saja di skip ya guys. Nah, semoga bermanfaat, setidaknya bisa menambah wawasan buat teman-teman semua yang mencari cara instalasi air tandon biar airnya kuat dengan menghemat pipa tanpa pemborosan pada pipa, yaitu tanpa menggunakan ventilasi seperti video saya yang sudah saya upload terlebih dahulu ya guys, sebelum saya buat skema seperti ini. Oke guys, jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk di share biar banyak teman-teman semua yang tahu selain teman-teman sendiri yang tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.